Gimana kabar portofolionya hari ini? Hari ini ternyata IHSG melemah 0,42% ya. Ternyata kita marketnya belum rebound nih, walaupun ada beberapa saham yang mengalami kenaikan signifikan sampai ada yang suspend ya, kayak brand dan lain-lain. Dan hari ini secara mengejutkan ternyata BRPT tadi pagi sempat naik tinggi, katanya sih gara-gara acuan sama brandnya itu di suspend, jadi yang bergerak sahamnya Pak Prajogo yang lain, yaitu BRPT dan juga TPIA. Oke, Sobat Cuan, hari ini kita mau ngomongin terkait November Rain. Nanti kalau misalnya Sobat Cuan ada pertanyaan terkait sama kita hari ini atau terkait saham, instrumen investasi lainnya, bisa tulis di kolom question box supaya teman-teman pertanyaannya nggak akan ketutupan sama teman-teman yang lain ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang bulan November nih Sobat Cuan, itu biasanya bulannya tuh bulan-bulan koreksi. Makanya disebutnya itu adalah November Rain. Kenapa sih? Karena kalau kita lihat secara historis 10 tahun terakhir gitu ya, di bulan November itu 40% atau hanya 3 kali IHSG itu mencatatkan positif kinerjanya. Ya, selebihnya adalah 7 kalinya di 10 tahun terakhir itu memerah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi secara histori dari bulan September itu sendiri, sebenarnya melemahnya tuh udah bukan di November aja, sejak dari September gitu ya. Ketika harga minyak naik, IHSG itu memang sudah cenderung melemah gitu, karena di US-nya juga yield-nya itu menguat. Tapi sekarang yield-nya udah mulai turun, tapi balik lagi berapa hari terakhir ternyata dolarnya kembali menguat gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Ong Jung, MNCN bagaimana nih, turun terus katanya. Coba aku lihat dulu ya MNCN. Iya nih, downtrend sekali ya MNCN ya teman-teman. Sebenarnya bukan MNCN aja sih yang downtrend, media-media lainnya juga, emiten-emiten media lainnya juga secara tren harganya itu kurang bagus teman-teman. Dan kalau kita lihat di RTI bisnis juga ya, itu kinerjanya itu untuk MNCN untuk kuartal 2 dan kuartal 3 2023-nya itu tidak bagus ya, declining teman-teman. Jadi ibaratnya kinerjanya tuh menurunnya itu sangat banyak nih. Kayak total EPS aja tahun 2022 itu 137 totalnya, kalau di 2023 analisnya itu 77 gitu ya, jauh banget. Makanya harga sahamnya juga turun terus. Nah, ini nanya nih Oke, jadi kalau untuk MNCN sih sebaiknya menurutku kalau yang belum punya jangan coba masuk ke MNCN ya, karena ini downtrendnya nih agak berat nih. Better cari perusahaan lain aja yang kinerjanya bertumbuh dibanding nungguin saham yang kinerjanya cenderung turun gitu. Mending cari-cari emiten yang kemarin kinerja kuartal 3-nya nggak kenapa-napa, tapi karena faktor global dia lagi turun koreksi gitu. IHSG kapan rebound Kak? Kapan dong? Sampai ada likuiditasnya masuk. Sekarang ini IHSG kan sebenarnya kekeringan likuiditas ya. Market saham kita tuh kekeringan likuiditas banget kalau dibandingin ya teman-teman sama waktu, inget nggak zaman-zaman Colonials masuk itu transaksi di bursa saham kita itu jauh lebih tinggi pada saat itu, sampai 22 triliun bahkan kita sempat nyentuh ya transaksi per hari. Tapi sekarang itu paling transaksi sehari itu cuma 7, 8, 9 triliun. Jadi likuiditasnya tuh nggak ada. Jadi kalau mau rebound juga nggak bisa satu IHSG-nya gitu rebound, karena likuiditasnya terbatas. Paling reboundnya di sektor-sektor tertentu aja, kayak yang paling sering tuh kan perbankan gitu ya, yang sering ditunggangin asing. Mau dibilang sekarang lagi koreksi juga tetap aja year to date-nya kan sebenarnya harganya masih lebih tinggi ya daripada harga koreksi saat ini gitu. Terus juga kayak kemarin awal tahun itu yang sempat bagus itu kan otomotif, tapi menurut aku pribadi ya untuk otomotif sendiri teman-teman belum selesai sih. Kenapa? Kalau dilihat kemarin kuartal 3-nya resultnya banyak yang bagus, contohnya kayak auto, terus SMSM, DRMA, banyak yang bagus-bagus teman-teman, INDS. Tapi harga sahamnya koreksi ya karena nggak ada likuiditas, yang pertama. Yang kedua karena harga sahamnya udah naik cukup tinggi ya di kuartal dari awal tahun sampai kuartal 2 2023. Jadi wajar aja kalau sekarang terkoreksi gitu ya. Banyak yang taking profit, ngamanin duit mereka, terus pindahin duit mereka mungkin ke instrumen yang lebih aman, atau misalnya mereka justru taking profit, entah itu beli rumah baru atau bangun bisnis dan lain-lain. Tapi menurutku pribadi untuk otomotif sendiri belum selesai, apalagi saham-saham yang
kayak auto gitu ya, cenderung kan dia bagi dividen gitu. Nah auto nih bisa tungguin aja nih di daerah 2400-an. Jadi kalau sekarang masih wait and see aja dulu. Duh ketinggalan, baru mulai kok, baru mulai. Rekomendasi untuk invest jangka panjang apakah? Aduh yang paling gampang untuk pemula adalah sektor perbankan. Hampir semuanya bagus ya. Kalau perbankan kalian mau beli yang market capnya kecil pun kayak INSP, BNGA aja bagus gitu. Apalagi yang market capnya besar gitu kayak BBNI, Bank Mandiri, BRI itu juga bagus kalau untuk jangka panjang. Terus yang kedua itu bisa consumer good kalau di Indonesia, tapi memang consumer goodnya harus dilihat lagi ya. Kalau pandangan aku di harga-harga yang koreksi seperti saat ini yang menarik itu bisa salah satunya blue chipnya itu ICBP. Kenapa? Karena ICBP itu menurutku tertekannya itu hanya karena forex aja sih. Forex itu dalam artian dolarnya menguat. Kan kalau ICBP itu punya hutang dalam bentuk US dollar teman-teman. Jadi kalau US dollarnya menguat, maka beban hutangnya ICBP itu juga ikut menguat. Nah biasanya ini mempengaruhi laba bersih perusahaan. Nanti kalau misalnya dolarnya sudah melemah, itu nanti beban hutangnya berkurang, laba bersihnya itu bisa jadi bagus lagi ya. Paling contohnya tuh kayak kuartal 1 2023 kemarin gitu. Terus kalau teman-teman tahu ICBP itu kan sempat akuisisi Pine Hills ya waktu tahun 2020. Ini tuh sempat jadi sentimen buruk untuk ICBP pada saat itu karena banyak investor asing yang kurang setuju atas aksi akuisisi Pine Hill ini. Jadi akuisisi Pine Hill tuh apa sih? Jadi Pine Hill itu adalah pabrik dan juga distributor yang ada di daerah Timur Tengah, tadinya punyanya Pak Antoni Salim, terus dijual ke Pine Hills. Kenapa waktu itu asing nggak suka waktu tahun 2020-2021 itu si ICBP beli Pine Hills? Karena dianggap pembelian Pine Hills ini valuasinya terlalu mahal, sampai-sampai bikin ICBP yang tadinya marginnya tebel banget akhirnya harus berkurang marginnya karena harus bayar cicilan kan setiap bulan. Kalau nggak salah dulu total transaksi akuisisinya itu 32 triliunan gitu, dan 32 triliun ini baru bisa selesai mungkin di atas 5 tahun gitu ya utangnya. Jadi makanya waktu itu banyak investor yang nggak suka dan harga sahamnya sempat turun kan tuh dari berapa sampai ke bawah 10.000. Terus ditambah lagi sama harga gandum waktu itu naik sehingga harga sahamnya sempat turun ke 7.000. Tapi at the end setelah 3 tahun diakuisisi si Pine Hills-nya ini, ternyata beneran si Pine Hills-nya itu bisa menyumbang pertumbuhan penjualan untuk ICBP sendiri. Jadi kalau teman-teman lihat ya di laporan keuangan, terutama di bagian segmen operasi, kita bisa lihat jadi kayak penjualan di Indonesia dan juga penjualan di Timur Tengahnya itu sendiri. Nah penjualan di Timur Tengahnya itu dari tahun ke tahun itu bertumbuh. Kalau kita lihat lagi gitu ke belakang, sebenarnya apa sih yang mendasari ICBP itu akuisisi Pine Hills? Jadi sebenarnya untuk menutup untuk membantu growth dari kinerja atau penjualan, untuk membantu memperbesar volume penjualan dari Indomie itu sendiri. Karena kalau di Indonesia sendiri teman-teman, ICBP itu market share-nya itu udah sangat mature ya. Market share udah sangat mature tuh ibaratnya susah banget bertumbuh. Bukan susah banget bertumbuh, bertumbuhnya tuh udah gak kayak dulu. Jadi contoh, kalau misalnya 10-20 tahun yang lalu ICBP itu jual Indomie misalnya 100 juta bungkus gitu ya per bulannya. Nah kalau dia di tahun berikutnya atau di bulan berikutnya dia berhasil jual 110 juta, artinya kan growth-nya itu 10%. Nah, kalau market share-nya udah terlalu mature, means dia tuh pertumbuhan volume penjualannya itu udah mentok gitu di Indonesia. Karena kan harus bersaing sama mie instan yang lain juga kan. Itu kenapa mereka melakukan akuisisi Pine Hills, supaya mereka bisa menjual di negara lain. Nah, mereka anggap pada saat itu area Timur Tengah ini tuh dianggap seperti Indonesia zaman dulu, alias growth-nya tuh bisa gede banget gitu loh di Timur Tengah. Makanya walaupun valuasinya mahal, mereka tetap melakukan akuisisi Pine Hills ini gitu, supaya bisa mendongkrak volume penjualan dari ICBP lagi. Karena kan kalau perusahaan udah mature ya teman-teman ya, cara atau strategi mereka untuk meningkatkan volume penjualan kan macam-macam ya. Ada yang mereka nerbitin varian terbaru, ada yang mereka memperbesar skala bisnisnya yang tadinya misalnya cuma di Jakarta aja, jadi dinambah misalnya jualannya jadi di Sumatera, jadi di Kalimantan. Terus ada juga kalau di Indonesianya udah terlalu gede gitu market share-nya, mereka beralih gitu ya ke luar negeri gitu jualannya gitu. Soalnya kalau misalnya nanti mereka nggak
enggak memperbesar atau enggak ekspansi ke negara-negara lain, takutnya nanti declining kayak Unilever. Unilever tuh kan juga market share-nya udah mentok banget ya di sini. Akhirnya karena kalah sama produk lokal, ya udah nggak bisa kemana-mana lagi. Sedangkan Unilever di setiap negaranya itu mereka itu punya pabriknya sendiri-sendiri dan sahamnya listing hampir di setiap negara gitu. Oke, Asi. Sobat Cuan, boleh nggak pertanyaannya di kolom question box biar nggak ketutupan sama teman-teman yang keluar masuk. Untuk Astra, ini my point of view ya, sebaiknya saat ini wait and see dulu karena akan melanjutkan pelemahan. Jadi kalau teman-teman tahu Astra itu kan dia itu kan holding ya teman-teman. Astra itu holding, segmen bisnisnya tuh nggak cuma jualan mobil, tapi ada segmen bisnis lain yaitu komoditasnya dia yang dimana dijalankan oleh anak usahanya, namanya UNTR. Jadi kalau teman-teman tahu, udah sejak komoditi boom ini, Astra itu kan bagi dividennya besar. Sumber dividen besar yang dibagikan ke investor itu dananya dari mana sih? Dari keuntungannya UNTR. Nah, kalau misalnya UNTR-nya nih sekarang di 2023 ini nanti kita lihat misalnya kuartal 4-nya EPS-nya turun, maka potensi dividennya itu, dividen per share-nya nggak akan sebesar tahun lalu. Yang artinya apa? Pendapatan ASI dari UNTR juga akan berpotensi menurun gitu. Nah, karena hal inilah yang menyebabkan menurutku harga sahamnya itu turun gitu. Jadi untuk Astra Internasional menurutku wait and see sampai di kisaran 5.000-an baru menarik, oke? 4.500 sampai 5.000, my point of view. Oh ya, aku mau sekaligus mau kasih tahu ya, kemarin aku udah baca tuh terkait UNTR. Jadi kalau teman-teman tahu, UNTR itu kan dia bisnisnya bukan hanya batu bara aja, tapi juga jualan alat berat. Jadi porsi terbesar dari revenue-nya itu adalah penjualan alat berat. Nah, penjualan alat beratnya itu udah turun teman-teman. Kalau penjualan alat berat turun itu apa? Artinya berarti banyak tambang-tambang yang lagi nggak ekspansi, bener dong? Kalau tambang banyak yang ekspansi, berarti mereka kebutuhan terhadap alat beratnya akan lebih banyak. Tapi buktinya penjualan alat beratnya aja justru tidak bertumbuh gitu ya, atau berkurang. Artinya mungkin banyak tambang-tambang yang udah mulai mengurangi produksi batu bara. Jadi hati-hati ya gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Abadi. Kak, pengaruh suku bunga naik terhadap saham sama reksadana apa Kak? Jadi ada dua, kalau misalnya kita lihat pengaruh suku bunga naik itu, pertama dari kacamata investor dulu ya. Kalau suku bunga naik itu imbal hasil dari deposito, RDPU, obligasi juga ikut naik. Jadi deposito ya, kalau suku bunga naik pasti bunga deposito kan dinaikin ya. Terus juga kalau obligasi, maksudnya gimana Kak? Kok imbal hasilnya naik juga? Gini, jadi ketika suku bunganya naik, nanti kan berikutnya pasti ada obligasi yang diterbitin nih, obligasi negara yang diterbitin. Katakanlah misalnya apa, SR gitu nanti yang diterbitin. Nah, obligasi yang mau diterbitin nanti pasti kuponnya akan lebih tinggi daripada obligasi yang terakhir kemarin diterbitin, kan ORI ya yang terakhir kemarin diterbitin. Pasti akan lebih tinggi, kenapa? Karena suku bunganya udah naik duluan gitu. Jadi memang kupon dan juga yield dari obligasi negara itu sendiri biasanya mengikuti kenaikan dari bunga, suku bunga. Sebenarnya kupon obligasi korporasi juga ikut naik. Contoh, kayak teman-teman kalau baca berita ya, BRPT itu kan mau nerbitin obligasi BRPT 1 triliun US dollar tuh, kalau nggak salah kan. Nah, obligasinya ini dia kasih kupon itu sekitar 9,5%. Tinggi banget loh teman-teman. Nah, teman-teman bayangin dong, kalau saham itu punya resiko yang lebih tinggi daripada misalnya cuma obligasi negara atau obligasi korporasi. Walaupun obligasi korporasi juga bisa gagal bayar ya. Tapi di tengah ketidakpastian ekonomi yang saat ini gitu ya, yang bikin volatilitas market tinggi, pasti investor yang cenderung moderat, mereka akan lebih memilih investasi di yang pasti-pasti aja, tapi ngasih imbal hasilnya itu cukup bagus gitu ya. Contohnya misalnya apa? Kayak obligasi korporasi atau obligasi negara. Makanya akhirnya terjadilah penjualan di instrumen-instrumen yang agresif seperti salah satunya saham. Kayak gitu ibaratnya tuh, kita jadi investor ngapain gue capek-capek mikir analisa saham misalnya, kalau misalnya gue bisa pilih instrumen yang lebih aman dengan imbal hasil yang lebih pasti, tapi tinggi juga gitu imbal hasil ya. 9% kan lumayan tinggi ya teman-teman. Kayak waktu itu INKP
INKP atau Tekim itu juga nerbitin kalau nggak salah itu sekitar 10%-an. Dan INKP atau Tekim ini dia punya rating tuh AA teman-teman. Jadi pasti banyak investor yang mikir gitu ya, investor institusi, investor HNWI mikir, ya ngapain gue capek-capek analisa saham kalau misalnya gue beli obligasi korporasi aja bisa dapat 10% per tahun. Ibaratnya kayak gitu. Itu dari sisi investor. Yang kedua adalah kalau dari sisi perusahaan, ketika suku bunga naik teman-teman, bunga kredit juga akan naik, bunga pinjaman juga akan naik ya. Bahkan bunga pinjaman itu akan naik lebih dulu daripada bunga deposito. Artinya apa? Ketika perusahaan mau ambil hutang berbunga baru ya, mau ambil hutang baru di bank, pasti kan akan bayar bunga lebih tinggi. Ketika bayar bunga lebih tinggi, maka ini akan mempengaruhi margin perusahaan gitu ya. Kalau misalnya dia gross profit marginnya nggak tebel banget, pasti akan mempengaruhi net profit perusahaan. Jadi ibaratnya misalnya nih, kalau tadi dia beban hutangnya nggak terlalu tinggi, growth dari laba bersihnya misalnya bisa 15% per tahun, tapi gara-gara beban hutangnya naik, gara-gara suku bunga naik, growth dari profit margin growth dari laba bersihnya misalnya cuma jadi 10% per tahun. Artinya apa? Growthnya tidak sebesar sebelum naik suku bunga, dan tentu akan mempengaruhi valuasi perusahaan. Biasanya kalau mempengaruhi valuasi perusahaan, harga sahamnya akan turun. Nah, itu satu dari sisi perusahaan. Yang kedua adalah bisa aja perusahaan yang tadinya mau ekspansi karena bunga pinjamannya terlalu tinggi, jadinya mereka tahan diri untuk ekspansi. Ya kalau tahan diri untuk ekspansi, biasanya kan nanti berpengaruhnya sama revenue-nya gitu. Apakah bisa bertumbuh atau tidak. Seperti itu. Waalaikumsalam, Basamala. Oke, teman-teman nanyanya apa namanya di kolom question box ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Glass Ice Cream. Kak, lebih baik ambil bisnis atau ekonomi ya agar menjadi pengusaha sukses? Ini maksudnya jurusan ya? Aku rasa kayaknya jadi pengusaha jurusan apapun bisa, tapi baiknya sih bisnis ya, mungkin. Wah, rame nih. Oke, boleh nih Era. Era teman-teman, Era tuh kuartal 3-nya below expectation ya teman-teman, makanya harga sahamnya turun. Kuartal 3 2023 EPS-nya cuma 2 teman-teman.